Baik, selamat malam semuanya, Shalom. Halo. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Sambil kita menunggu, kita dimakan waktu juga, sudah 15 menit sesuai dengan jadwal kita. Oke, kita akan memulaikan persekutuan kita malam hari ini. Walau kita hanya beberapa orang, itu tidak menjadi penghalang itu untuk kita bersekutu. Satu dua orang berkumpul, Tuhan ada bersama kita. Untuk itu mari kita memulaikan. Saya akan share-screen untuk lagu kita malam hari ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Saat ku bingung, saat ku bimbang akan masa depan ini yang tak ku ketahui, selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, percaya padamu tak semua rencana. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku
kita percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nah, mari kita terus menaikkan pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, bahwa mukjizat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, mukjizat-Mu masih terjadi. Kena suaranya? Sorry, sebentar. Kita menyanyikan dari awal lagu ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya,
Amin. Mari kita berdoa bersama-sama untuk doa pembukaan. Dengan segala hormat untuk Bro Pentakosta untuk membuka kita dalam doa. Shalom semuanya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita awali dengan doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami haturkan Tuhan pujian hormat kami, syukur kami buat kesempatan yang Tuhan berikan di malam ini Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan telah memelihara kami dari awal pagi, siang sampai pada malam ini. Bapa, jika sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Bapa, Tuhan tuntut kami, berikan kami kekuatan dan berikan kami semangat Tuhan untuk boleh menjalani ibadah pada malam ini. Lebih-lebih juga Tuhan kami berdoa buat setiap hamba-Mu yang melayani di malam ini, biarlah mereka Tuhan boleh bersinergi dengan setiap saudara-saudara kami yang boleh mengikuti ibadah malam ini. Terima kasih Bapa, biarlah dari awal ke tengah ke kami akhiri nanti ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan kami pulang dengan sorak-sorai dan tidak membawa tangan yang kosong. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bro Penta. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Jawaban hidupku. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku.
Saya serahkan kepada hambanya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di saat ini Tuhan. Di saat ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap hati kami Tuhan, urapi setiap pikiran kami agar apa yang kami baca, kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ibadah kami selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Shalom. Shalom, semalam. Sebelumnya, sebenarnya bukan saya yang sharing ya, cuma karena ada teman dari kalian mungkin yang berhalangan, jadi Saudara Dian minta saya untuk menggantikannya. Perkenalkan, nama saya Yolanda. Saya dari Maluku. Oke. Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan ya teman-teman. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Kita hanya membacakan satu ayat saja. Mungkin kalau hanya satu ayat jadi saya membacakan sendiri, nanti teman-teman juga bisa ikut baca dan juga bisa menyimak. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Nah, teman-teman, mungkin setiap kita pasti pernah merasakan apa yang namanya mencintai ya. Pasti semuanya pernah merasakan ya. Mungkin cinta dari orang tua, terlebihnya cinta dari Tuhan. Dalam pikiran kita, ketika kita mencintai, kita ingin kita pun dicintai. Misalnya kayak saya mungkin mencintai seseorang, kita pun pasti menuntut untuk orang itu juga mencintai kita. Begitu pula dengan teman-teman semua. Kita mungkin membayangkan bahwa kita memiliki suatu hubungan yang menyenangkan dan tidak ada kesalahpahaman. Dan juga tidak ada namanya saling menyakiti dan tidak ada rasa saling curiga. Yang kita inginkan adalah ketika kita selalu tertawa dan selalu bahagia dan sebagainya. Tetapi teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa pada kenyataannya adalah berbeda. Seringkali apa yang kita alami tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Contohnya seperti saya sendiri ya, saya adalah dari keluarga broken home. Ketika saya dari kecil, saya sudah tidak bersama-sama dengan kedua orang tua saya. Karena mereka meninggalkan saya pas saya usia 1 bulan. Dan itu saya baru tahu ketika saya sudah berumur 23 tahun. Nanti itu dikasih tahu sama ayah saya. Tapi sampai sekarang pun aku itu belum pernah ketemu sama ayah saya. Saya cuma berkomunikasi lewat HP. Dan itu sebenarnya menyakitkan. Dan selama dari situ, saya nggak pernah anggap mereka tuh ada. Karena saya merasa benci, marah, dan sebagainya. Dan kalau jadi saya melihat orang-orang yang bersama keluarga mereka itu ada rasa iri dalam kehidupan saya. Selalu bertanya kenapa saya nggak bisa seperti mereka ya, yang bisa merasakan kasih sayang secara utuh dari orang tua atau dari keluarga mereka. Nah, tapi saya percaya di dalam kehidupan saya yang mungkin keluarga broken home, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tetap mencintai saya. Mungkin mimpi kita tidak sama dengan kenyataan. Sehingga kita memutuskan untuk tidak lagi mencintai dan mungkin kita tidak mengambil kesimpulan bahwa mencintai itu menyakitkan dan sebagainya. Nah, teman-teman, mengapa kita bisa mengambil kesimpulan itu? Karena kita merasa luka yang sangat luka saat kita mencintai. Banyak pengaruh dari pengertian kita. Mungkin kita mengungkapkan misalnya karena kita sudah malas-malasan melakukan segala hal, kita tidak bersemangat lagi. Melakukan segala tugas yang mungkin dipercayakan kepada kita, kita menjadi malas-malas dan
sudah menjadi kendor dan sebagainya. Padahal semua itu berasal dari pikiran kita saja. Kita kalah dengan pikiran kita karena pikiran kita yang mengendalikan diri kita, bukan diri kita yang mengendalikan pikiran kita, tetapi pikiran kita yang mengendalikan diri kita, ya begitu ya teman-teman. Sehingga membuat kita seringkali gagal dan menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa saya harus begini dan begitu? Jika sudah demikian, kita pun bertanya, apa salah saya dan kenapa saya bisa seperti ini? Dan banyak hal pertanyaan lain yang muncul dalam hati kita. Mengapa teman-teman? Karena kita tidak dapat menerima semuanya itu. Sebab mencintai bukanlah hanya sekedar kita memiliki perasaan terhadap orang lain. Namun mencintai juga kita harus mau untuk merasa sakit dan terluka. Karena tidak ada teori yang mengatakan bahwa ketika kita mencintai, kita akan selalu merasa bahagia. Namun ketika kita mencintai, maka kita juga harus mau untuk memaafkan. Kita mau untuk mengerti dan merawat cinta yang ada dalam kehidupan kita. Dan ketika saya sudah mengetahui bahwa orang tua saya seperti itu, tidak menghiraukan saya dan sebagainya, tetapi saya bersyukur karena sewaktu dari saya kecil itu oma opa saya selalu ada untuk saya. Dan saya ketemu mama saya itu hanya 2 atau 3 kali. Soalnya saya ketemu sama mama saya setelah saya sudah lulus SMP apa SMA gitu. Nah, teman-teman, ketika kita mencintai sampai terluka dan dapat dengan setia menjalaninya, maka kita adalah cinta yang sejati. Begitu pula dalam Alkitab juga mengungkapkan bahwa ada sosok pribadi yang mencintai kita hingga terluka. Kita tentu tahu bahwa dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang mencintai kita hingga dia terluka. Mencintai dengan sepenuhnya berarti rela terluka. Cintailah sesuatu dan hati Anda akan diperas dan mungkin akan rusak. Bila kita ingin memastikan tetap menjaga utuh, kita tidak perlu memberikan hati kita kepada apapun. Bungkus hati kita rapi-rapi dengan hobi kita, dengan kemewahan kecil mungkin, hindari dari segala ikatan, dan mungkin kita kunci dengan aman dalam peti mati atau peti keegoisan kita. Karena satu-satunya tempat di luar surga di mana kita benar-benar aman dari segala bahaya. Karena cinta itu adalah neraka. Ketika kita mencintai, berarti kita berani mengambil risiko untuk mengekspos hati kita. Kadang-kadang itu menyakitkan. Cinta ini menyakitkan Tuhan Yesus. Tetapi dia terus mencintai, bahkan mengorbankan dirinya. Mati dan bangkit untuk saya dan juga teman-teman. Dengan itulah dia berpesan kepada kita, agar kita mengasihi satu dengan yang lain, seperti dia juga telah mengasihi kita. Tadi kita sudah baca ya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Nah, pada tahun 1979 ada yang bernama Ibu Teresa. Mungkin teman-teman juga tahu ya. Dia menerima anugerah Nobel perdamaian dan di dalam pidatonya saat menerima hadiah Nobel tersebut, Ibu Teresa mengatakan sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa cinta yang sungguh-sungguh sejati pastilah melukai. Yesus terluka ketika mencintai kita. Kalimat lain dari Ibu Teresa mengatakan begini, engkau tidak memberi dari kelimpahanmu, namun engkau memberi hingga terluka. Memberi dari kelimpahan itu mungkin mudah ya teman-teman, karena kita memiliki segalanya. Karena kita berikan adalah apa yang kita miliki, yang tidak membuat kita terluka. Misalnya memberi pakaian bekas, kita tidak akan terluka, karena kita sudah tidak pakai lagi. Pakaian bekas itu tidak terluka. Memberi pakaian bekas malah menyenangkan hati kita. Malah lemari kita mungkin kosong dan gudang kita mungkin sudah tidak penuh dengan baju bekas ya. Lebih luas mungkin lemari kita.
Kalau kita memberi dan mencintai dari apa yang tidak kita butuhkan, maka itu bukanlah pemberian. Itu adalah kita membuang sampah namanya ya teman-teman. Namun mencintai hingga terluka berarti bahwa kita mencintai dan memberi apa yang bisa terluka, yaitu hidup kita sendiri. Teman-teman, mengapa mencintai hingga terluka menjadi level tertinggi? Kita bisa lihat dalam Lukas 14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Nanti teman-teman bisa baca ya. Kita tahu bahwa hukum yang utama adalah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama kita. Namun mengapa Kristus berkata bahwa untuk menjadi muridnya kita harus membenci orang tua kita, bapak ibu kita, mungkin saudara-saudara kita, mungkin yang sudah menikah, suami istri dan saudara-saudara kita. Dan juga mengapa kita harus memikul salib untuk mengikuti Dia. Apakah ini berarti Allah menghendaki bahwa manusia untuk menderita? Kita adalah manusia yang mengalami salah satu akibat dosa asal, kecenderungan untuk berdosa. Kerapuhan manusia membuat dirinya terhalang untuk mencintai dengan sempurna. Kasih memang tidak berbuat jahat kepada sesama, tetapi kehidupan yang mengajarkan manusia hidup dalam lingkungan yang saling melukai satu sama lain. Nah, teman-teman, ada pribadi yang mencintai adalah pribadi yang terbuka pada penderitaan. Keberdosaan manusia membuat dirinya tidak pernah lolos dari dosa, dari luka yang ditimbulkan oleh orang lain. Luka yang dialami seseorang dapat begitu menyakitkan, sehingga kita merintih kepada Allah. Mengapa saya harus menderita seperti ini? Luka ini juga dapat menyebabkan kita merasa diri sebagai orang yang paling menderita, atau kita merasa sebagai menjadi korban atas kejahatan orang lain. Teman-teman, padahal bila kita jujur pada diri kita sendiri, kita pun juga melukai orang lain dan membuat orang lain merasa menderita sama seperti kita. Tuhan juga memberikan pemulihan kepada kita. Itulah kasih dan keadilannya Tuhan. Kita telah melihat kasih dan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kita bahkan ketika kita jauh darinya, Tuhan tetap mencintai kita bahkan sampai Ia terluka. Dengan lukanya, kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, Tuhan memberikan teladan bagi kehidupan kita. Mungkin kita juga mengalami luka saat mencintai. Orang yang kita cintai tidak menghargai perasaan kita yang kita berikan kepadanya. Nah, teman-teman, mungkin tahu ya, yang namanya luka itu pasti akan lama sembuh dan kering. Namun, jika kita biarkan begitu saja, maka luka itu akan semakin lama sembuh dan juga semakin lama kering. Nah, Tuhan memberikan teladan bagi kita. Ia terluka ketika Dia mencintai kita. Nah, teman-teman, Tuhan itu terluka ya saat Dia mencintai kita. Namun Tuhan itu tidak berfokus kepada lukanya. Tapi Tuhan itu berfokus kepada kasih-Nya, bukan pada lukanya. Sehingga Tuhan dapat memulihkan kita, orang yang telah menyakitinya. Kita yang melukai Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak fokuskan dirinya kepada luka yang kita berikan kepada Dia, tapi Dia berfokus kepada kasih-Nya. Bahkan dengan kasih-Nya itu Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup dekat dengannya. Kita harus tahu bahwa salib adalah jalan cinta untuk menuju kepada Allah. Manusia membutuhkan salib, dan kita semua ini membutuhkan salibnya, karena salib memurnikan manusia dari segala kelekatan kita terhadap hal-hal duniawi. Allah hanya menghendaki diri kita, bukan hal-hal duniawi dan sebagainya yang kita lakukan. Namun dalam kerapuhan manusia ada berbagai macam dorongan atau hasrat kita, bahkan juga orang-orang yang menghambat jalan kita untuk menuju sang cinta itu. Ikatan terhadap hal-hal duniawi ini terkadang begitu kuat, sehingga upaya untuk membebaskan diri kita dari membebaskan diri kita terasa sangat menyakitkan. Misalnya kita sudah terikat dengan kedagingan kita susah untuk melepaskannya, dan itu sangat menyakitkan ketika kita untuk melepaskannya.
Nah, oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita menyadari bahwa semua manusia adalah pendosa. Nah, kita semua ini sudah adalah manusia yang berdosa. Kita membutuhkan cinta itu. Bahwa cinta itu tidak selalu dibalas dengan cinta. Dan balasan dari cinta itu adalah salib. Gimana kita harus memikul salib. Cinta tidak pernah berpisah dengan salib. Karena ini adalah kehendak Kristus. Bahwa manusia harus mengasihi dalam penderitaan. Nah, teman-teman, karena tidak ada cinta tanpa penderitaan dan tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Karena cinta selalu menuntut pengorbanan diri. Dan itulah yang Yesus lakukan untuk kita. Itu yang Yesus lakukan untuk saya dan juga teman-teman. Semua mencintai. Yesus lakukan untuk kita karena Dia mencintai kita hingga terluka. Pertanyaan bagi kita, beranikah kita mengikutinya? Kalau misalnya teman-teman berani aturan saya mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mau terluka seperti Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahkan, silakan. Doa firman dulu, Kak. Oh, doa firman. Sekalian saya ya? Atau gimana? Oh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kita mencintai Engkau, kita harus mengorbankan diri kita untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan, yaitu melalui salib-Mu kita harus memikul salib-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan Tuhan agar kami boleh melakukan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Yang telah mendengarnya Tuhan, biarlah semakin bertumbuh dan juga semakin hidup serupa dengan Engkau Tuhan. Ini doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih, sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Sebenarnya saya mau menulis kata-katanya itu tadi ya. Ada beberapa kata yang saya tulis. Mencintai bisa mengambil risiko. Cinta yang sesungguhnya pasti melukai. Haleluya. Dan yang terakhir itu yang saya tulis itu, cinta tidak selamanya dibalas dengan cinta. Nah, ini pertanyaan ini. Oke, baik. Nanti kita bahas. Haleluya. Terima kasih buat Kak Yolan yang sudah berbagi malam hari ini. Sekarang kita masuk pada doa syafaat terlebih dahulu sebelum kita diskusi atau berbagi tentang cinta. Mencintai walaupun gimana? Mencintai terluka. Ya. Halo Ibu Ketua, siapa yang doa syafaat ini? Atau aku pilih? Kak Desti aja. Asyal. Hati kita lagi berhalangan. Hati pikiran kita bersama ya Ibu Ketua. Tadi tertuju ke sana. Baik, untuk doa syafaat Kak Desti, namun sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Saya akan share screen untuk kita semua sebelum kita doa syafaat. Ya. Dapatkah mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Dapat ku menyadari dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana yang terbaik
karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, kau membentuk perjalanan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bercanda hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Mungkin ada doa-doa dari teman-teman, silakan disampaikan. Silakan Kak Desti. Halo, selamat malam. Shalom. Shalom Kak Yola semuanya. Saudara Triaman, Saudara Pental, dan lain dan teman-teman semuanya lah. Thank you untuk firman Tuhan, thank you untuk acara kita di malam hari ini. Kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saatnya kita akan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Segala perenungan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang punya pergumulan yang ingin dibawa bersama-sama, boleh disampaikan. Boleh lewat kolom chat atau langsung ngobrol. Buat mamaku. Buka mic-nya. Terima kasih. Ayo teman-teman. Haleluya. Kak Desti, aku mau minta doa dong buat Ya. mamaku. Buat mamaku yang lagi sakit tapi sekarang masa pemulihan. Oh, lagi masa pemulihan. Mama sakit apa? Sakitnya apa ya? Kayak asam lambung gitu. Oh, lambung. Ya, lambung. Ada lagi? Haleluya. Mungkin dari aku ya, dari aku. Ya, silakan. Berdoa untuk
teman kita yang pertama itu di Sri Bintang. Tapi aku sering sisir Sri Bintang. Saudara Sri. Ya, Kak Sri. Ya. Berdoa juga untuk kesembuhan yang kemarin benjolan. Jangan terus-terus juga. Ada benjolan di bagian lehernya itu. Siapa Kasri? Ya, Kak Sri Bintang. Kemudian berdoa juga untuk perkuliahannya. Terus berdoa untuk pemulihan serius Halawa. Kemarin sudah masuk rumah sakit dan sekarang sudah membaik dalam proses pemulihan. Jadi kita berdoa buat serius Halawa. Mungkin itu aja dari saya. Berdoa untuk kita semua, baik teman-teman yang sudah join. Itu aja dari Bang Penta ini, kayaknya sangat galau di aku lihat malam ini. Nggak tahu kenapa ini. Depannya berat ya. Kayaknya berat deh. Silakan Bang. Benedikta. Ada di kolom chat ya Kak ya? Ya, silakan dari saudara Benedikta ya. Silakan Bang Penta. Halo, di unmute dulu. Kalau iya. Ya. Masih aman-aman, Kak. Mungkin dari Daci. Bro Daci. Mungkin ada pokok doa, silakan. Mungkin saya hanya ingin minta doa dari kakak-kakak semua dan teman-teman semua untuk bantu saya untuk biar saya lebih bisa menguasai diri lagi. Ya. Terima kasih. Thank you. Koi, saudara Kino. Selama ini kamu nggak kuat diri. Ya. Ada lagi? Kayaknya dari Ibu Ketua yang berat sekali beban pikirannya. Oke, ini aja sih. Tentang pelayanan aja sih. Pelayanan ya. Ya. Dan kesehatan. Dan juga keluarga juga. Nggak ada pacar. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Mungkin nggak ada ya? Bro Penta, ungkapkan aja. Mungkin nggak ada, Bang. Teriak aja lagi ketawa-ketawa. Baiklah. Kalau sudah nggak ada lagi, mari kita. Oke ya, Pak Ketua. Atau ada lagi? Lanjut. Kayaknya cukup. Baiklah. Sedikit agak terganggu kalau saya di ruang tamu, teman-teman. Ini masuk dalam ruang khusus dong. Soalnya anak pendeta saya juga suka mengganggu gitu ya. Oke, mari kita sama-sama menyatukan hati, datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, teman-teman. Segala puji dan hormat hanya untuk-Mu, Tuhan Yesus. Allah kami yang layak dipuji, yang layak disembah, Allah yang Maha Kuasa, yang kami percayai saat ini, Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Tuhan,
Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan Tuhan sudah menolong ibadah ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Itu karena semua karunia Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menerima pesan-Mu dalam firman-Mu Tuhan lewat hamba-Mu yang kami terima Tuhan. Bahwa kami harus bisa mengasihi Tuhan, bahkan kami ketika kami sampai terluka pun. Karena Engkau telah menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Sampai Engkau memberikan nyawa-Mu Tuhan. Sampai Engkau terluka supaya kami bisa bertemu dengan Engkau, bisa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya sekedar mendengar Tuhan. Kami bisa mengasihi sesama kami dengan tulus, dengan ikhlas. Seperti Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Ada banyak beban pergumulan hidup kami Tuhan. Bahkan banyak di antara kami yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu adalah terjadi atas izin Tuhan. Dan akan Tuhan nyatakan mukjizat-Mu, akan Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat rasa sakit yang dialami oleh teman-teman kami ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Mama Kayolanda yang sedang dalam pemulihan. Kiranya pemulihannya semakin Engkau berkati Tuhan Yesus. Sehingga Mama Kayolanda menjadi saksi dimanapun dia berada Tuhan. Bahwa yang menyembuhkan dirinya adalah satu-satunya pribadi Tuhan Yesus. Bahkan yang memulihkan jiwanya pun, rohnya pun Tuhan adalah satu-satunya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Saudari Sri dan juga saudara Serius Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit hari-hari ini. Dengan di lehernya ada benjolan Tuhan, maupun saudara kami Serius yang keluar masuk rumah sakit Tuhan Yesus. Kau adalah dokter di atas segala dokter. Kau pakai anak-anak muda ini Tuhan, baik saudari Sri maupun saudara kami Serius Tuhan, lewat penyakit yang mereka alami, ketika mereka dalam keadaan lemah, dan ketika Tuhan mengulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus, dan mereka melihat bahwa yang menyembuhkan mereka adalah Tuhan Yesus, dan mereka bisa menjadi saksi dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami juga Koinonia. Engkau menolong anak muda ini Tuhan Yesus dalam penguasaan dirinya Tuhan. Kiranya Engkau membantunya Tuhan. Roh Kudus-Mu Bapa yang ada dalam dirinya. Roh Kudus-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepadanya Tuhan dalam hatinya. Yang membantunya untuk menguasai dirinya Tuhan. Mungkin ada banyak godaan-godaan, ada banyak dosa-dosa Tuhan yang selalu mencoba mengajak dia Tuhan untuk melakukannya. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam dirinya Tuhan semakin berkuasa untuk mampu menguasai dirinya Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kepada saudara kami semua juga Tuhan. Kami anak-anak muda ini Tuhan, ada banyak godaan-godaan dalam kehidupan kami. Kami sering jatuh Tuhan. Kami sering lemah dalam penguasaan diri Tuhan Yesus. Ya Bapa, di saat itulah kami menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Engkau Tuhan. Dan kami meminta kepadamu saat ini Tuhan Yesus. Engkau tolong kami. Kau kuasai kami Tuhan anak-anak muda ini supaya tidak jatuh di dalam pencobaan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Dalam kesehatan kami, dalam studi kami Tuhan. Dalam pelayanan kami. Bahkan dalam keluarga kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan. Mungkin dalam banyak pelunasan
utang-utang Tuhan. Oh Bapa, Engkau buka jalan. Engkau yang menjadi sumber dari pemecahan masalah yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Anak-anak muda ini pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Karena di akhir-akhir zaman ini Tuhan, penuaian akan terjadi di mana-mana Tuhan Yesus. Dan biarlah kami orang-orang yang percaya ini Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa kepadamu. Dan bisa menjadi surat-surat Kristus dimanapun kami berada. Lewat karakter kami, lewat perkataan kami, lewat setiap sikap hidup kami. Pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga banyak anak-anak muda yang di luar sana Tuhan, yang mungkin saat ini belum kenal Engkau. Dan biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan satu-satunya pribadi itu Tuhan Yesus yang menyelamatkan, yang mengasihi orang berdosa, yang mengasihi orang-orang yang terluka, mengasihi orang-orang yang tidak dihargai, yang tidak diakui oleh lingkungannya. Tapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati juga Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kasus COVID-19 di negara kami ini Tuhan sudah melandai dan hampir tidak terdengar kasus lagi. Terima kasih Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Bahkan ada adik-adik kami Tuhan, yang sudah mulai masuk sekolah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau tolong kami semua, Engkau tolong pemerintah kami, berkati Pak Jokowi beserta stafnya, wakilnya, para timnya Tuhan. Kami juga memohon kepadamu Tuhan, pengadaan vaksinasi yang sedang dikerjakan hari-hari ini oleh pemerintah kami, supaya semua masyarakat Indonesia yang 181 juta ini Tuhan, bisa tervaksinasi semua. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau yang membuat semuanya lancar. Pakai para dokter, pakai para medis untuk mengendalikan Tuhan. Memutuskan mata rantai COVID ini Tuhan Yesus. Inilah permohonan kami Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum kami bisa sampaikan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Karena Tuhan selalu menjadi Bapa bagi kami, yang selalu melindungi kami, yang paling tahu tentang kami, bahkan sampai ke dalam hati kami sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan beristirahat, Engkau tolong kami semua, sehingga pada besok pagi kami kembali bersyukur, memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami sudah menerima doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, teman. Amin. Terima kasih Kak Desti. Sama-sama. Saat ini kita masuk pada ruang diskusi. Mungkin ada kesaksian, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kita bersama-sama diskusikan pada malam hari ini. Silakan teman-teman yang mau berbagi dengan tema kita, mencintai sampai mencintai, sampai gimana saya lupa karena cinta terus, mencintai sampai terluka ya, terlukai. Terluka. Oke, silakan teman-teman. Mana Penta udah keluar dia? Si Penta ini juga sering kita komunikasi, saling menyemangati lah ya, saling berbagi tanya-tanya. Makanya kayak gimana gitu. Silakan teman-teman, saya berikan kesempatan. Oke, kalau silakan Kak Desti. Udah open mic. Silakan Kak. Maksud saya boleh ke yang ketua aja dulu.
Oke lah, aku buka catatanku kalau gitu lah. Baik, terima kasih. Apa ya, bukan pertanyaan sih, atau bukan tanggapan juga. Jadi ya untuk kita semua lah ya. Tadi di situ saya mencatat bahwasanya cinta tidak selamanya dibalas dengan cinta. Nah, saya masih gimana ya? Masih belum gitu. Bagaimana penjelasannya gitu? Mungkin bisa kita bahas bersama-sama lah ya nanti ini. Soalnya cinta tidak selamanya dibalas dengan cinta. Nah, padahal kalau kita dikasih cinta, apakah kita nggak balas dengan cinta? Jadi aku masih bingung di situ gitu kan. Di sini juga dikatakan cinta tidak selamanya dibalas dengan cinta. Terus gimana dong? Gitu kan? Gimana dong? Jadi ya silakan hanya membuka apa ya? Ruang pemikiran kita. Silakan teman-teman. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi, disilakan. Mungkin ada Desti Ratnasari. Ya, sedikit setahu saya ya yang telah saya tahu dulu, saya bisa berbagi apa artinya itu cinta tidak selalu dibalas dengan cinta. Cinta yang tidak selalu dibalas dengan cinta itu, teman-teman, adalah menurut saya ya, nggak tahu nanti tanggapan dari teman-teman lain. Saya tadi langsung langsung ingat gitu, langsung klik dengan cinta seorang orang tua gitu ya, cinta seorang bapak, cinta seorang ibu, cintanya seorang papa atau mama kita itu seperti cintanya Tuhan juga ya, cintanya Tuhan Yesus, cinta Allah Bapa kita kepada kita orang berdosa. Nah, cinta seperti seorang mama itu, misalnya dia selalu memberikan cinta kepada anaknya. Dulu ingat gak waktu teman-teman, waktu kita masih kecil, kita itu habis dikasih cinta kan sama mama, misalnya habis dimandiin gitu ya, habis dimandiin. Habis selesai dimandiin, ini lagi dipasang baju, tiba-tiba apa? Kita tiba-tiba ngompol. Kita tiba-tiba, ya udah langsung di situ, langsung beol di situ. Padahal kita baru selesai mandikan oleh mama dan bapak kita. Mereka baru selesai memberikan cinta mereka kepada kita kan. Tapi kita yang nggak tahu apa-apa, waktu kita masih kecil itu, kita malah kasih balas seperti itu loh, teman-teman. Nah, itu yang saya klik tadi. Oh iya ya, Tuhan itu Tuhan itu selalu memberikan cintanya. Dia itu selalu tak pernah berhenti memberikan cintanya, karena cintanya itu adalah pribadi dirinya sendiri. Jadi dalam kamusnya Tuhan itu nggak ada dendam, dalam kamus Tuhan itu nggak ada benci gitu ya, karena pribadinya adalah cinta, kasih gitu ya. Jadi walaupun dia terima balasan dengan hal-hal yang tidak sesuai, mungkin kontradiksi dengan apa yang dia berikan kepada kita manusia, seperti seorang bayi yang malahan ngompol padahal dia baru saja dimandiin sama mamanya, dia tetap mencintai. Mama juga seperti begitu, papa juga seperti. Tapi mohon maaf, mungkin di antara teman-teman juga belum mendapatkan kasih ya, mungkin dari papa dan mama. Kok saya enggak? Itu kan secara umum ya, tapi yang paling nyata dalam kehidupan kita itu, yang paling real itu ya, itu kasihnya Tuhan, kasihnya Papa. Walaupun kan kita pernah dengar firman Tuhan tuh, walaupun Papa dan Mama menolak aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada di Mazmur kayak itu. Namun Tuhan menyambut aku. Jadi benar-benar cinta Tuhan itu selalu nyata, selalu ada, walaupun dia
kadang kita manusia itu membalasnya dengan hal-hal yang nggak benar, hal-hal yang jahat. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan kesempatan untuk hidup, malah kita melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang mengecewakan Tuhan, yang membuat hati Tuhan sakit gitu. Dan Tuhan tetap mengasihi kita, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan. Itulah cinta yang tidak harus selalu dicintai, kasihnya Tuhan itu. Thank you. Dan aplikasinya itu ya kita juga seperti begitu. Ya kita belajar, meskipun misalnya kita sudah memberikan kasih kepada seseorang, kita tetap harus selalu mengasihi dia. Walaupun dia balas dengan kejahatan, kita harus tetap mengasihi dia. Bahkan sampai kita terluka, maksudnya sampai kita berkorban kepadanya, tidak usah lihat orang itu, nggak usah lihat pribadinya, tapi lihat itu Tuhan. Lihat Tuhan bahwa orang yang jahat itu, orang yang jahat sama kita itu adalah orang yang dikasihi Tuhan juga. Jadi kita harus sebagai anak Tuhan harus mengasihi dia juga. Oke. Mungkin udah mulai memahami saudara Bapak Ketua. Luar biasa ya. Menarik sebenarnya tema kita malam hari ini. Pas tadi aku baca aja sama lihat temanya. Waduh. Susah ya. Dalam sekali. Dalam ya. Tapi luar biasa ya. Saya juga nggak nyangka sekuatnya itu si Kayolan. Dia membawa renungan tapi langsung dalam pribadi. Gitu. Langsung nyata. Gimana ya, berat kalau buat saya berat, tapi luar biasa lah ya, kita harus memaafkan, itu yang pastinya kita harus pernah memaafkan. Dan saya juga pernah mengalami hal itu ya, sesuatu yang membuat hati saya terluka dari bapak saya gitu kan, sampai saya tidak memaafkan dia. Dan puji Tuhannya itu sebenarnya jadi penghalang sebenarnya dalam pelayanan atau studi kita sebenarnya. Soalnya ketika kita lihat firman Tuhan, waduh, kita harus memaafkan. Jadi kalau kita ingat gitu kan, jadi gimana jadi penghalang gitu. Jadi saat ini puji Tuhan saya sudah memaafkan bapak saya. Ada sesuatu hal kemarin ya. 2019 kalau nggak salah. Hal itu terjadi, tapi ya mungkin sekitar 4 bulan saya nggak komunikasi sama bapak saya sama mama saya, sama saudara-saudara saya gitu. Jadi ya puji Tuhan kemarin kebetulan ada kayak seminar gitu kan. Jadi ya harus dilepaskan pengampunan walaupun berat. Betul. Jadi apalagi waktu itu kita harus benar-benar kita harus melepaskan. Jadi ya kemarin itu saya dituntun, kamu berdoa dulu, berdoa. Minta kuasa Tuhan untuk mengampuni. Saya tidak malu loh menceritakan ini. Jadi itu yang saya rasakan juga. Hati saya terluka pada saat itu. Tapi puji Tuhan sudah sembuh karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Justru itu jadi kesaksian kita. Kayak Kayola, kayak saudara Trim, justru itu jadi kesaksian kita loh, bahwa ternyata itu Tuhan itu baik banget loh. Tuhan ada buat orang-orang yang sedang dalam bermasalah, yang sedang dalam orang berdosa, Tuhan di situ, Tuhan ada gitu ya. Justru itu sebagai media untuk membantu teman-teman kita yang saat ini juga belum melepaskan pengampunan. Saat ini mereka juga sedang dalam lingkungan, dalam situasi broken home. Dan kita bisa membawa penghiburan buat mereka, bahwa ini loh, ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Gitu. Kita harus percaya kepadanya gitu.
Amin, amin, luar biasa loh sebenarnya. Kalau menurutku sih, Ya, silakan. ketika kita menyimpan dendam, saya contohkan seperti kita menyimpan sampah dalam hati kita. Ketika kita menyimpan sampah, lama-lama sampah itu jadi tumpah. Dan hidup kita pun tidak tenang, soalnya kita menyimpan hal-hal yang tidak harus kita simpan. Nanti satu saat akan meledak, dan itu bisa membuat kita sakit. Kita tidak ada damai sejahtera, kita nggak punya kebahagiaan, karena kita masih menyimpan kepahitan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melepaskan, kita punya kedamaian tersendiri dan kebahagiaan tersendiri. Tapi ketika kita melepaskannya itu bukan terpaksa, tetapi karena keinginan kita sendiri dan karena kita ingat bahwa Tuhan telah mengampuni saya. Dan saya juga harus mengampuni orang lain. Seperti itu. Amin, amin. Luar biasa loh. Menarik sekali ya, dan menguatkan diri saya secara pribadi untuk malam hari ini. Baik, mungkin itu aja dari saya sih. Mungkin ada dari Bro Kuno, Bro Daci lah aku panggil aja, susah panggil namanya. Silakan Bro, mau berbagi silakan. Apa saja mau kesaksian, silakan saja. Oke, makasih buat kawan kakak semuanya. Ini juga pertama kali saya ikut komsel dari kakak kan. Soalnya kan saya kan dari komsel Bidelike dari timnya si Kak Lois sama Bang Mi akan hulu kan. Tapi kan udah lama tuh komsel kami belum aktif. Jadi ya udah pas malam ini juga nggak ada kegiatan, ya udah deh join di sini. Terus tadi jujur aja saya nggak sempat tahu apa nas atau ayat Alkitab kita yang kita bahas malam ini kan, namun yang saya dapat yang tempat tadi yang saya isinya yang saya gimana ya, yang saya dapat dari apalagi statement yang terakhir tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Triaman bahwa cinta itu nggak selamanya dibalas dengan cinta. Terus tadi cinta dibalas dengan salib gitu kan. Nah, kalau kita berbicara cinta sih berarti kalau bahasa Inggrisnya love, sedangkan kata love itu lebih ke kasih lagi, sedangkan makna kasih itu luas ya. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Nah, sekarang hidup di dalam kasih itu nggak semudah yang kita bayangkan. Mungkin yang kita bilang tadi cinta lah, cinta. Kita mau mengasihi orang lain nih. Terus seringkali kita bilang kalau nggak dibalas kadang nggak enak gitu kan. Nah, pahit, sakit. Ya, terus istilahnya bagaimana sih cara kita menghidup kasih seperti yang dikatakan oleh orang kakak-kakak tadi bilangnya kita harus ada pengampunan, ada hal mengasihi di dalam hati. Ya, istilahnya apa yang kita taburkan, apa yang kita isikan di dalam hati kita itu akan yang keluar. Ya, istilahnya perumpamannya gini aja deh. Air di dalam gelas kalau kita tuang nggak mungkin kan jadi susu. Jadi kalau di dalam diri kita yang ada sakit hati, yang ada kegelisahan, yang ada kesombongan, yang ada keegoisan, kita nggak bisa menyalurkan cinta, nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa menyalurkan yang namanya kasih. Yang ada, yang seperti yang saya bilang tadi, jika ada yang ada di dalam itu kesombongan, keegoisan, kemunafikan di dalamnya, yang kita keluarkan juga hal-hal yang negatif buat orang lain kan. Padahal Tuhan Yesus bilang gini, doakan berkat bagi orang yang mencaci kamu. Tapi susah. Makanya tadi jujur kenapa saya minta sama kakak tadi sama abang-abang kan, dan minta untuk doa penguasaan diri. Karena banyak hal dalam kehidupan saya sehari-hari ada aja. Memang saya bisa dikatakan saya orangnya juga cepat sabar sih. Tapi hanya saja di balik kesabaran saya, tolong jangan ulangi. Gitu kan. Tapi ya udahlah, kita kembali ke teladan Kristus. Kita nggak perlu bilang kita harus kayak cinta manusia. Kalau contoh papa mama kita lah, papa mama kita pun masih terbatas untuk mengasihani kita. Jujur mungkin kita beda-beda pemahaman lah ya. Orang tua kita pun punya batas untuk mengasihani kita, Kak. Kenapa? Jika kita bandel, kita nakal, pasti mereka bilang, aduh kau anak durhaka, udah keluar sana. Saya pernah gitu dulu masa saya SMA aku. Waktu masa SMA waktu nakal, ya saya saya sebenarnya sih bukan diusir dari rumah sih, saya sendiri yang kabur dari rumah sih. Jadi saya nggak dianggap anak, nggak apa-apa. Ya namanya juga masih bebas kan. Nah, makanya saya bilang
kasih dari Kak Dian tadi bilang kalau dia juga baru 2 kali lihat mama kan. Saya belum pernah lihat mama kandung saya. Sampai hari ini saya nggak tahu mama kandung saya seperti apa gitu. Jadi sakit juga loh itu. Dulu pernah saya bilang sama papa gini, Pak, kalau papa mau saya baik, saya hanya minta satu sama papa, tolong kasih tahu saya seperti apa mama kan. Nggak bisa kan, ya udah bapak nggak usah atur hidup saya gitu. Ya saya memang banyak masalah juga sama papa saya kan, tapi ya untung papa saya juga udah baikan sih sama saya, kayak Bang Triaman tadi kan. Saya juga udah baikan sama papa. Nah, makanya saya bilang tadi hidup di dalam kasih itu susah. Yang kata kalian, kita mengasihi cinta, tapi kita menerima salib. Maksudnya kita udah dikasih anugerah nih oleh Tuhan. Kita nggak layak. Kita katanya tadi kayak sampah kan. Kalau kita ibaratkan, kalau secara apa sih, kayak Tuhan itu kayak pemulung gitu. Kenapa kita pemulung? Karena jika nggak ada Tuhan, kita pasti masih berada di tempat sampah tadi. Tapi karena Tuhan datang ngambil kita, Tuhan bahkan kita, Tuhan tebus kita, sehingga kita bukan lagi hidup di dalam masa-masa yang buruk, masa-masa yang suram, tapi kita sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Lalu yang dibilang tadi, kita harus melakukan yang namanya teladan salib, teladan Kristus kan. Itu maksud dari kakak tadi. Ya memang sangat memberkati sih. Ya sering ingat aja kasih Tuhan. Kadang suka merenung, kadang oh Tuhan makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Dan di kalimat terima kasih juga saya memahami satu hal di kalimat terima kasih gini. Terima kasih. Berarti sebenarnya terima kasih itu kalau kita ada sejalan aja ya kata terima kasih, tapi sebenarnya di situ ada 2 suku kata, terima dan kasih. Jadi jangan hanya menerima tapi kasih. Ya mungkin itu saja sih dari saya buat kakak-kakak semua. Salam Tuhan memberkati. Good, luar biasa, haleluya, mantap. Anak Tuhan selalu fight, haleluya. Baik, kita mengingat waktu kita juga jam 9:01. Sebenarnya menarik sebenarnya ya, bisa kita sering-sering di grup nanti lah ya. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, kasih pertanyaan-pertanyaan silakan. Oke, sebelum kita tutup dalam doa, mungkin ada pengumuman dari Ibu Ketua. Silakan Ibu Ketua. Nggak ada. Oke, baik. Mungkin petugas. Nggak ada. Oke. Mungkin petugas-petugasnya nanti akan dihubungi satu-satu ya untuk mengikuti. Oke. Sebelum kita menutup ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, terlebih buat Yolan yang sudah membantu kita berbagi pengalaman dan juga buat Kak Desti yang sudah membantu kita dalam doa syafaat. Terima kasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu untuk minggu berikutnya. Informasi-informasi akan disampaikan di dalam grup. Oke, sebelum kita menutup dalam doa, nanti yang menutup kita dalam doa Bro Daci ya, menutup kita dalam doa. Namun sebelumnya kita kembali menyanyikan pujian ini yang terakhir tadi. Kalau disentuh mati. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Baik teman-teman, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita kembali berserah di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Allah Raja kami, Tuhan kami yaitu Yesus Kristus yang bersama kami. Bapa yang baik, pada kesempatan ini kami kembali bersyukur, bersukacita atas rahmat-Mu yang luar biasa. Di mana kami memulai ibadah kami tadinya Bapa pertengahan, dan hingga saat ini kami akan mengakhirinya Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus telah menyertai kami. Dengan begitu Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya semuanya itu dapat menyenangkan hati Bapa di atas kerajaan sorga. Bapa yang baik, kami juga telah barusan selesai diskusi Tuhan, di mana kami telah berdiskusi mengenai cinta dan kasih yang berasal daripada-Mu, di mana kami diajarkan untuk hidup di dalam kasih dan diajarkan bahwa kami harus mengasihani orang tanpa pamrih Bapa. Kami minta kepada-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus lah yang akan menambahkan hikmat dan pengertian atas kami anak-anak-Mu saat ini Bapa, dan Roh Kudus-Mu juga lah yang akan mengurapi kami, memampukan kami untuk melakukan segala firman yang barusan kami dengarkan Bapa. Sehingga kami berpisah-pisah di tempat ini, kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana Bapa, dan kami percaya bahwa lewat kami anak-anak-Mu, orang-orang di luar sana bisa melihat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau urapi kami anak-anak-Mu saat ini. Bahkan jika sebentar lagi ya bakalan ada yang beristirahat Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, Engkau yang memagari kami dengan malaikat-malaikat surgawi-Mu Bapa, hingga besok pagi kami bisa bangun dengan sukacita, tiada berkekurangan satu apapun, dalam keadaan sehat Bapa yang baik. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan mengubah hati kami menjadi hati yang baru lagi di dalam Tuhan. Tuhan memakai hati kami menjadi cerminan sumber-sumber berkat Bapa. Kiranya apa yang kami taburkan dalam hati kami, yaitu segala firman-Mu Tuhan, dapat kami salurkan kepada orang-orang di luar sana, dan kami menjadi berkat-berkat bagi orang-orang di luar sana dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiada hal yang dapat kami balas atas kebaikan rahmat-Mu yang telah kami terima, melainkan selain ucapan syukur kami dan lewat pelayanan kami Tuhan. Saat ini jika ada yang bertahan hati Tuhan, Engkau yang akan mengurapi. Jika ada yang bermasalah, Engkau yang memberikan penghiburan sukacita daripada-Mu Tuhan. Sekarang ini juga Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan dengan bulir darah Yesus yang penuh kuat kuasa, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, dan saat ini daripada-Mu. Kami imani Tuhan menjamah penyakitnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau lah Allah di atas segalanya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang dahsyat. Engkau mampu mengubah pergumulan kami menjadi berkat yang melimpah Tuhan. Engkau mampu mengubah masalah menjadikan sukacita Tuhan. Kami percaya Bapa, tidak ingin melangkah sendiri Tuhan, namun kami ingin menjadikan Tuhan sebagai teman seperjuangan kami. Kami ingin bergandengan Tuhan, hingga kami bisa melewati hari-hari kami yang mungkin kami tidak ketahui seperti apa ke depannya. Namun kami percaya jika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami adalah pemenang di dalam Tuhan, pemenang di dalam Yesus. Dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu memenuhi kami semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Jika ada kesalahan doa kami, jika ada kesalahan-kesalahan tingkah kami, janganlah Engkau memandang kami dari segala kejijikan, kenajisan kami, ketidak berkenannya kami di hadapan-Mu Tuhan. Namun pandanglah kami dengan kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan menyelesaikan ibadah kami malam hari ini, dan kami mau bubar lewat via Zoom ini Tuhan dengan membawa sukacita. Dan kami sebelum berpisah-pisah kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami semuanya. Bapa yang kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan. Jadilah berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah. Karena bawa ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami pada Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Salam.